Anak-anaknya berpikir hidup ibunya sudah tamat saat mereka membuangnya ke gubuk tua di tengah hujan deras. Tapi mereka salah besar. Sebuah rahasia di balik dinding retak akan membalikkan keadaan dan memberi pelajaran pahit tentang karma. Simak kisah penuh emosi ini sampai habis. Tapi sebelumnya tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Hujan turun dengan rintik yang halus namun menusuk membasahi jalanan tanah merah yang becek ketika sebuah mobil tua berhenti tepat di depan dinding retak dari sebuah rumah yang terlupakan di antah berantah. Bukit-bukit di sekelilingnya tampak kelabu tertutup kabut angin. Berhembus tajam menyayat kulit dan lumpur. Basah seolah ingin menahan langkah siapapun yang berani memijaknya. Dari kursi belakang didorong kasar seolah dia hanyalah barang yang mengganggu. "Turunlah, Bu." Tati tangan tuanya yang gemetar memegang payung reyot yang nyaris tidak bisa melindunginya dari derasnya air. Di sampingnya, sambil mencengkeram kain jariknya, cucu bungsunya Rizky menempel erat dengan mata merah karena terlalu banyak menangis. Di depan mereka, di dalam kabin mobil yang hangat, ketiga anak laki-lakinya menatap dengan ketidaksabaran yang tidak ditutup-tutupi. Mesin mobil masih menyala seolah mereka ingin segera kabur dari sana. Hendra anak tertua berkata dengan nada dingin tanpa repot-repot turun dari kendaraan. Dia berbicara pada ibunya dengan nada bicara seolah dia sedang memberikan sedekah. Dia bilang bahwa inilah satu-satunya warisan yang ditinggalkan bapak untuk ibu. Hanya dinding tua ini dan sepetak tanah kosong. Dia bahkan menyuruh ibunya bersyukur karena tidak dibiarkan menggelandang di jalanan. Bu Tati tidak menjawab, bibirnya terkatup rapat, matanya menatap nanar pada bangunan yang kini harus dia sebut rumah. 4 sisi dinding yang terluka dimakan waktu, atap yang separuh ambruk pintu, yang hanya diganjal batu karena tidak ada kuncinya, dan jendela yang ditutup papan lapuk, membiarkan angin dingin menusuk masuk. Tidak ada tempat tidur di dalam, tidak ada kompor. Bahkan tidak ada satupun tanda kehidupan. Salah satu adiknya berteriak dari dalam mobil sambil melirik jam tangan mendesak agar mereka segera pergi karena takut kemalaman sampai di kota. Mobil itu pun berputar balik mencipratkan lumpur ke segala arah dan suara mesinnya perlahan menghilang ditelan suara hujan dan kesunyian desa yang mencekam. Bu Tati berdiri mematung di sana, basah kuyup memeluk cucunya yang terisak di dadanya sambil merenungi apa yang baru saja dilakukan oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ini adalah penelantaran yang murni dan kejam. Payung di tangannya terbalik, diterpa angin kencang, sudah tidak ada gunanya lagi dipertahankan. Mereka basah sampai ke tulang. Rizky berbisik dengan tubuh menggigil, bertanya apakah mereka benar-benar akan tinggal di sini. Bu Tati menunduk menatap mata kecil yang ketakutan itu, mata yang mencari jawaban yang tidak dia miliki. Dia menelan ludah yang terasa pahit. Dia sudah berumur 70 tahun. Badannya sakit-sakitan karena seumur hidup banting tulang bekerja di ladang dan dia baru saja menjadi janda 2 bulan lalu. 2 bulan sejak Pak Darmo, suaminya sehidup, semati menutup mata untuk selamanya. Dan sekarang inilah nasibnya. Dengan suara yang dipaksakan tegar, dia mengajak cucunya masuk untuk berlindung dari hujan. Mereka berjalan pelan menuju pintu masuk. Bu Tati harus mendorong pintu itu dengan bahunya, mendengarkan suara kayu tua yang bergesekan kasar dengan lantai tanah. Di dalam baunya apek bau tikus dan bau pengabaian bertahun-tahun. Atapnya memiliki lubang besar, di mana sisa air hujan masih menetes membentuk genangan air keruh. Di tengah ruangan, dinding batakonya berjamur dan di beberapa bagian semennya sudah rontok. Total memperlihatkan batu bata yang telanjang. Tidak ada perabot, tidak ada kursi, tidak ada meja kosong melompong. Rizky semakin menempel padanya, tidak mau melepaskan pegangannya. Bu Tati menarik napas panjang, merasakan dingin merasuk ke sumsum tulang. Seumur hidupnya dia adalah wanita pekerja keras.
Sejak gadis, dia biasa mengangkut air dari sumur timba sebelum matahari terbit. Dia mencuci baju di sungai meski airnya sedingin es. Dia memasak di dapur kayu bakar sejak sebelum ayam berkokok. Dia sudah membesarkan ayam kambing sapi dan 3 orang anak laki-laki. 3 anak yang dia beri segalanya jiwa dan raganya. Dan sekarang 3 anak itu yang sudah dewasa, sudah sukses, sudah hidup enak di kota besar, membuangnya di sini. Seperti membuang barang rongsokan yang sudah tidak berguna. Dia melepas selendangnya yang basah kuyup dan menggantungnya di paku berkarat yang menonjol di dinding. Dia meletakkan koper tua di lantai satu-satunya harta benda yang mereka bawa berisi beberapa pasang baju ganti dan 2 selimut tipis yang sudah kusam. Di pojok ruangan ada tungku kayu bakar kuno yang entah sudah berapa tahun mati, tapi setidaknya masih berbentuk tungku. Bu Tati mendekat meraba permukaannya yang dingin. Dia bertanya pada Rizky apakah dia lapar. Rizky menggeleng tapi perutnya berbunyi keras mengkhianati kebohongannya. Anak itu menunduk malu. Bu Tati merogoh saku bajunya mengeluarkan sepotong roti sisa yang dia simpan tadi. Pagi sebelum bencana pengusiran ini terjadi. Dia memberikannya pada Rizky, memintanya untuk memakannya, dan berjanji bahwa besok mereka akan mencari jalan keluar. Anak itu menggigit roti keras itu perlahan sementara air mata masih mengalir di pipinya. Bu Tati merasakan sesak di dadanya seperti ada batu besar yang menghimpit, tapi dia tidak menangis. Dia tidak boleh menangis. Jika dia menangis, cucunya akan semakin ketakutan. Dia mengambil seikat ranting kering yang dia temukan dekat pintu dan mulai menyapu lantai tanah. Dia tidak tahu untuk apa, tapi dia butuh melakukan sesuatu dengan tangannya. Menyapu, membersihkan, menata. Itulah yang selalu dia lakukan saat hidup terasa berat. Sambil menyapu, kenangan masa lalu datang bergelombang. Bayangan Pak Darmo yang sedang mencangkul di sawah, dengan topi capingnya, bayangan anak-anaknya yang masih kecil, berlarian di halaman meminta makan tawa mereka makan malam bersama. Dia ingat saat Hendra masih memanggilnya ibu dengan manja dan membawakannya bunga liar dari kebun. Kapan semuanya berubah menjadi racun? Mungkin saat anak-anak pergi ke kota mencari nasib baik. Mungkin saat mereka mulai pegang uang banyak dan gaya berpakaiannya berubah. Atau mungkin saat Pak Darmo sakit keras dan mereka hampir tidak pernah datang menjenguk. Atau mungkin itu terjadi setelah Pak Darmo meninggal dan tiba-tiba mereka muncul sangat bersemangat mengurus surat-surat harta. Bu Tati selalu percaya. Dia selalu percaya pada keluarganya saat mereka bilang harus pergi ke notaris untuk baca wasiat. Dia ikut saja tanpa banyak tanya. Dia tidak bisa membaca dengan lancar, hanya bisa tanda tangan. Jadi ketika notaris itu membacakan kertas dan bilang bahwa rumah besar di desa tabungan bank ternak semuanya jatuh ke tangan anak-anak. Dan Bu Tati hanya dapat tanah pinggiran ini, dia diam saja. Dia pikir mungkin memang begitu kehendak suaminya. Mungkin memang harus begitu. Anak-anaknya bilang ini keputusan bapak. Mereka bilang ibu sudah tua, sudah tidak kuat kerja, lebih baik istirahat di tempat tenang sendirian. Seolah 70 tahun pengabdian kerja keras dan pengorbanan hanya berharga 4 dinding runtuh di tengah hutan. Setelah selesai menyapu, dia menata koper itu di dekat tungku, mengeluarkan 2 selimut, dan menggelarnya di lantai di satu-satunya sudut yang tidak bocor. Rizky sudah setengah tertidur kalah oleh rasa lelah dan tangisan. Bu Tati memanggilnya lembut, mengajak istirahat. Mereka berbaring berdua berbagi panas tubuh. Bu Tati memeluk anak itu merasakan napasnya yang teratur. Di luar hujan masih turun dan angin bersiul melewati celah dinding dalam kegelapan kamar yang dingin dan kosong itu. Bu Tati memejamkan mata dan berdoa dalam hati dengan kata-kata yang diajarkan ibunya dulu. Ya Tuhan, tolong jangan tinggalkan aku juga. Beri aku kekuatan. Aku tidak tahu untuk apa, tapi beri aku kekuatan. Dan di malam penuh hujan dingin dan penghinaan itu, sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang kecil,
tapi keras kepala seperti bara api yang menolak padam, berjanji untuk tetap hidup. Karena satu hal yang dia pelajari selama 70 tahun hidup di desa adalah bahwa badai pasti berlalu. Dan setelah malam yang paling gelap, matahari pasti akan terbit kembali. Meskipun matahari harapan itu masih terasa sangat jauh, pagi pun datang kelabu dan dingin. Bu Tati terbangun dengan badan kaku, setiap tulangnya menjerit kesakitan karena tidur beralaskan tanah keras. Rizky masih tertidur meringkuk di sampingnya, dan untuk sesaat, hanya sesaat, Bu. Tati ingin tetap diam di sana, tidak bergerak agar tidak perlu menghadapi kenyataan pahit di tempat itu. Tapi rasa lapar tidak kenal ampun. Apalagi bagi anak kecil berumur 8 tahun. Dia bangun, perlahan berusaha tidak membangunkan cucunya lalu keluar ke pekarangan. Hujan sudah berhenti tapi semuanya berlumpur. Udara berbau tanah basah dan rumput liar. Di sekeliling rumah tidak ada apa-apa selain lahan kosong, beberapa pohon pisang yang layu, dan bukit kelabu di kejauhan. Tidak ada tetangga dekat, tidak ada siapa-siapa. Saat dia berjalan mengelilingi tanah gersang itu mencari apa saja yang mungkin bisa dipakai kenangan masa lalu, mulai membanjiri pikirannya seperti sungai yang meluap dan menyeret segalanya. Dia teringat saat dia baru berumur 17 tahun pertama kali datang ke rumah Pak Darmo. Dia berasal dari desa yang lebih miskin, disuruh bapaknya menikah dengan laki-laki berumur 30 tahun. Itu yang butuh istri untuk membantunya mengurus ladang. Tidak ada kisah cinta romantis seperti di sinetron. Yang ada hanya kerja-kerja keras. Sejak hari pertama, Bu Tati bangun saat langit masih gelap gulita. Dia pergi ke sumur untuk menimba air bolak-balik 3-4 kali sambil menggendong ember berat. Dia menyalakan tungku menanak nasi dan mengulek bumbu sampai lengannya terasa panas. Setelah itu, dia harus ke sawah matahari membakar kulitnya, jari-jarinya menebal dan kapalan. Pak Darmo pergi mencangkul, dan dia mengurus ayam kambing kebun sayur dan mencuci baju di sungai. Setiap hari Minggu mereka pergi ke pengajian di masjid desa berjalan kaki 1 jam di bawah terik matahari. Pak Darmo berjalan di depan dia, mengekor di belakang. Seperti kebiasaan orang dulu, suaminya tidak pernah mengucapkan kata-kata manis, tapi juga tidak pernah main tangan. Dia laki-laki serius, pendiam pekerja keras, dan menuntut hal yang sama darinya. Dan Bu Tati menuruti semuanya, selalu patuh. Lalu, lahirlah Hendra, anak pertama persalinan sulit yang hampir merenggut nyawanya. Dukun beranak desa terlambat datang, dan Bu Tati nyaris kehabisan darah, tapi dia bertahan. Dan ketika melihat bayi merah yang menangis dalam pelukannya itu, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan, cinta murni tanpa syarat. Setelah itu lahirlah 2 adiknya dengan jarak masing-masing 2 tahun. 3 jagoan kecil yang harus dimandikan, disuapi, dijaga, dan dididik. Sementara dia tetap harus mengurus ladang, tidak ada istirahat tangan, selalu sibuk punggung, selalu nyeri kaki, selalu pegal. Tapi itu adalah hidupnya, dan dia menjalaninya dengan bangga. Dia ingat malam-malam saat anak-anak masih kecil, tidur berjejer di satu kamar, dan dia menyelimuti mereka satu persatu sambil memberikan doa restu. Semoga Tuhan menjagamu, nak, tumbuhlah sehat dan kuat. Ketiganya akan memegang tangannya dan mencium pipinya. Selamat tidur, Bu. Kapan mereka berhenti memanggilnya ibu dengan nada sayang seperti itu? Hendra adalah yang pertama pergi. Dia berumur 18 tahun saat bilang mau merantau ke kota karena di desa tidak ada masa depan. Pak Darmo marah besar. Dia bilang, Hendra tidak tahu diuntung padahal tanah ini jujur dan bisa memberi makan, tapi pikiran anak itu sudah melayang ke tempat lain. Dia pergi hanya membawa baju di badan dan janji akan mengirim uang. Awalnya dia memang mengirim sedikit tapi rutin. Dan dia menulis surat yang Bu Tati minta tolong bacakan pada Pak Guru di desa karena dia tidak lancar membaca. Bu, di sini semuanya baik. Aku dapat kerja di pabrik,
nanti aku pulang jenguk. Tapi kunjungan itu makin lama makin jarang. Dua adiknya mengikuti jejak yang sama satu persatu. Mereka pergi mencari hidup enak di kota. Bu Tati sering menangis di malam hari sembunyi-sembunyi dari Pak Darmo yang tidak mengerti perasaan seorang ibu. Biarkan saja Bu, mereka sudah besar, biar cari jalan hidup sendiri. Tapi dia tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Mereka adalah darah dagingnya belahan jiwanya yang berjalan jauh di luar sana. Ketika Pak Darmo mulai sakit-sakitan, awalnya hanya batuk yang tidak kunjung sembuh, lalu dada sesak, lalu wajah yang makin kuning dan layu. Bu Tati menitip pesan pada siapa saja yang pergi ke kota. Tolong bilang ke anak-anakku bapaknya sakit keras. Suruh pulang, mereka memang datang. Tapi dengan setengah hati. Mereka cuma menginap sehari, paling lama 2 hari lalu sudah gelisah ingin pergi. Aku harus balik kerja, Bu. Banyak urusan, Bu. Nanti kita lihat minggu depan. Pak Darmo meninggal hari Selasa dini hari. Bu Tati sendirian menemaninya. Dia melihat suaminya berjuang menarik napas terakhir. Dia melihat cahaya di mata suaminya padam. Dia menggenggam tangannya dan berdoa sampai tangan itu menjadi dingin. Anak-anak datang untuk pemakaman mereka, datang dengan baju necis, batik mahal, sepatu mengkilap menyalami orang-orang desa. Menerima ucapan belasungkawa berdiri di samping kuburan. Tapi Bu Tati tidak melihat mereka meneteskan air mata barang setitik pun. Yang dia lihat justru mereka mulai kasak kusuk, menanyakan surat-surat. Tanah kuburan bapaknya masih basah, mereka sudah sibuk menyelidiki harta apa yang ditinggalkan Pak Darmo. Bu, kita harus ke notaris, kata Hendra seminggu setelah pemakaman. Bapak meninggalkan wasiat, kita harus lihat pembagiannya. Dia percaya seperti dia selalu percaya. Mereka pergi ke notaris di kota kabupaten, seorang bapak gemuk berkacamata yang bicara dengan bahasa hukum yang rumit. Bu Tati duduk di sana dengan selendang hitam tanda berkabung. Tanpa mengerti separuh dari apa yang mereka bicarakan, dia mendengar tentang rumah utama, rekening bank ternak, terdaftar kendaraan. Semuanya terdengar jauh, seolah membicarakan hidup orang lain. Dan untuk Nyonya Tati Hartati, kata notaris itu membaca kertas diberikan properti yang berlokasi di tanah pinggiran desa seluas kurang lebih 0,5 hektar. Cuman itu, tanya Bu Tati bingung. Itu yang tertulis di wasiat, Bu, jawab notaris tanpa mengangkat wajahnya. Hendra menepuk bahunya. Ini yang terbaik, Bu. Rumah kecil itu tenang, Ibu bakal betah di sana. Kami yang urus sisanya, bayar pajak jual ternak, semua urusan hukum yang ribet itu. Ibu tidak usah pusing. Dan dia, dasar bodoh, menandatangani di tempat yang mereka tunjuk dengan tulisan tangannya yang kaku. Seperti anak kecil, dia menulis namanya di kertas yang tidak dia pahami. Setelah itu datanglah mimpi buruk yang sesungguhnya. Mereka bilang dia harus mengosongkan rumah besar, karena sudah bukan miliknya, karena mereka butuh menjualnya untuk bayar hutang bapak, katanya. Bu Tati mengemasi barangnya. Dia tidak punya banyak, tidak pernah punya banyak, dan dia menunggu mereka menjemput. Dan mereka datang dengan mobil itu dengan wajah masam, menaikkannya seperti barang, dan membuangnya di sini, di 4 dinding, terlupakan ini. Suara Rizky membuyarkan lamunannya. Mbah, aku lapar. Bu Tati kembali ke masa kini dengan sentakan dia menghapus air mata. Yang tidak sadar sudah menetes, lalu tersenyum pada cucunya. Ayo kita jalan ke kampung. Nak, kita cari sesuatu. Dia mengambil sisa uang receh terakhir yang disimpan dalam buntalan kain. Tidak banyak, cuma cukup untuk hidup 2 hari. Mereka mulai berjalan. Setengah jam berjalan kaki menyusuri jalan becek menuju desa terdekat. Orang-orang menatap mereka. Bu Tati merasakan tatapan itu menusuk punggungnya. Mereka tahu, tentu saja mereka tahu. Di kampung kecil, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Dia membeli sedikit beras seikat kangkung, 3 butir telur, dan sepotong tempe. Ibu pemilik warung menatapnya dengan rasa kasihan, tapi tidak berani bertanya. Saat kembali ke gubuk, Bu Tati memasak nasi di panci kaleng bekas yang dia temukan di pojok rumah. Tidak ada garam,
tapi setidaknya ada rasa. Sementara Rizky makan dengan lahap, dia menatap dinding-dinding itu. Dinding yang kini jadi satu-satunya atapnya, saksi bisu penghinaannya. Dan untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya apa benar Pak Darmo menginginkan ini untuknya. Apa benar suaminya setelah 50 tahun bersama hanya meninggalkan ini? Ada yang janggal, ada bau busuk dalam cerita ini, tapi dia hanyalah orang desa yang bodoh apa yang dia tahu soal wasiat dan hukum. Hari-hari berlalu dengan lambat dan berat. Masalah pertama adalah air. Tidak ada sumur dekat situ. Sungai terdekat butuh 20 menit jalan kaki lewat jalan berbatu. Bu Tati turun bersama Rizky menggotong jerigen plastik retak yang dia temukan di belakang rumah. Mereka mengisinya dan membawanya kembali berdua air tumpah-tumpah membasahi kaki. "Mbah, kenapa kita tidak tinggal sama ibu saja?" tanya Rizky suatu pagi saat mereka mengangkut air. Bu Tati mengatupkan bibir. Ibu anak itu adalah menantunya istri dari Budi, anak tengahnya. Wanita itu adalah orang pertama yang bilang pada Bu Tati bahwa sudah waktunya dia berhenti merepotkan, bahwa dia sudah cukup lama menumpang hidup. Ibumu punya hidupnya sendiri, nak, dan kita punya hidup kita. Tapi di sini tidak ada apa-apa, Mbah. Ada dinding, ada atap, dan kita punya satu sama lain. Itu lebih dari yang orang lain punya. Rizky tidak bertanya lagi, tapi Bu Tati melihat di matanya bahwa dia tidak paham. Bagaimana dia bisa paham? Dia cuma anak kecil. Tidak seharusnya dia menanggung beban mengetahui bahwa keluarganya sendiri membuang neneknya seperti membuang kucing sakit. Uang receh itu habis lebih cepat dari dugaan. Di hari keempat, dia cuma bisa beli nasi aking. Di hari keenam, habis total. Saat itulah Bu Yati muncul. Bu Tati sedang di luar, berusaha menyalakan api dengan kayu basah ketika dia mendengar langkah kaki. Dia mendongak dan melihat seorang wanita bertubuh subur sekitar 60 tahunan, mendekat membawa rantang. "Assalamualaikum," kata wanita itu dengan senyum ramah. "Saya Yati, saya tinggal di kebun belakang sana sekitar 1 kilo dari sini. Saya dengar ada yang tinggal di sini." Bu Tati membersihkan tangannya di daster, lalu berdiri. "Waalaikumsalam, iya kami di sini. Lagi bersih-bersih." Bu Yati memandang rumah itu dinding yang catnya mengelupas atap miring, lalu menatap Bu Tati. Dia tidak berkomentar buruk, tapi matanya menyiratkan segalanya. Dia mendekat dan menyodorkan rantang itu. "Saya bawa sayur lodeh sisa masak kemarin, sama ada sedikit orek tempe dan tahu. Bukan makanan mewah, tapi Bu Tati mau menolak karena sungkan, tapi perutnya menjerit minta diisi. Tidak usah repot-repot, Bu. Tentu saja tidak repot, sesama tetangga harus saling bantu. Lagian sayurnya sudah matang di rumah, orangnya sedikit. Mubazir kalau tidak dimakan." Bu Tati menerima rantang itu dengan tangan gemetar. Sudah 2 hari, dia dan Rizky cuma makan singkong rebus tanpa rasa. "Terima kasih banyak Bu Yati, semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Rumah saya yang ada pohon mangganya tidak susah dicari." Ketika Bu Yati pergi, Bu Tati duduk di tanah dan menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Masih ada orang baik di dunia ini. Dia memanaskan sayur lodeh itu di atas api yang akhirnya menyala. Dia dan Rizky makan sampai kenyang. Itu pertama kalinya anak itu tersenyum dalam beberapa hari. Hari Minggu atau mungkin saat ada pengajian rutin, Bu Tati memutuskan pergi ke masjid desa. Dia tidak punya baju bagus. Semuanya lusuh dan penuh tambalan. Tapi dia memakai selendang terbaiknya dan menyisir rambut Rizky serapi mungkin. Mereka berjalan berdua sampai ke kampung tepat saat suara sholawat terdengar dari pengeras suara. Masjid itu penuh. Bu Tati dan Rizky duduk di saf paling belakang di pojok teras. Orang-orang menoleh melihat mereka berbisik-bisik satu sama lain. Bu Tati menegakkan kepala, menatap lurus ke arah mimbar. Pak Ustadz Rahmat adalah pria sepuh berjanggut putih dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi suaranya masih lantang saat memberikan ceramah.
Jamaah sekalian, katanya, setelah membacakan ayat suci hari ini, saya ingin kita berdoa khusus untuk seseorang. Saya tidak akan sebut namanya karena tidak perlu. Gusti Allah sudah tahu siapa. Mari kita berdoa untuk seorang ibu yang telah diperlakukan tidak adil oleh darah dagingnya sendiri. Mari berdoa agar beliau diberi ketabahan, dicukupkan rezekinya, dan agar Tuhan mengetuk hati mereka yang telah menelantarkannya. Bu Tati merasa tenggorokannya tercekat. Dia menatap kaligrafi di dinding masjid, dan air mata mulai mengalir di pipinya tanpa permisi. Selesai pengajian, beberapa orang mendekatinya. Ada yang cuma penasaran, ada yang kasihan, ada sedikit yang tulus. Apa benar anak-anak ibu? Membuang ibu di gubuk tanah pinggiran, tanya seorang ibu bertubuh gemuk dengan nada ingin tahu. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah, jawab Bu Tati tanpa mau mengumbar aib. Tapi Pak Ustadz, Rahmat mendekat setelah jamaah mulai sepi. Bu Tati kan? Bu Yati cerita soal kondisi ibu. Iya Pak Ustadz, kalau butuh bantuan datang saja ke rumah saya di samping masjid. Selalu ada beras atau lauk yang bisa dibagi. Dan kalau butuh baju sekolah buat si kecil, ibu-ibu majelis taklim punya simpanan baju layak pakai. Saya tidak mau jadi beban Pak Ustadz. Bukan beban Bu. Ini kewajiban kita sesama umat. Kita saling menjaga. Bu Tati mengangguk, tidak mampu bicara karena haru. Dalam perjalanan pulang, Rizky tampak lebih ceria. Pak Ustadz orang baik ya Mbah. Iya nak, masih ada orang baik. Tapi malam itu saat berbaring di lantai keras Bu Tati tidak bisa berhenti berpikir. Apakah begini sisa hidupnya nanti? Hidup dari belas kasihan orang lain. Menjadi janda tua yang dibuang dan bikin orang iba. Dia sudah bekerja keras seumur hidup memberikan segalanya. Tidak adil kalau harus berakhir seperti ini. 3 minggu berlalu sejak Bu Tati dan Rizky terdampar di rumah tua yang terlupakan itu. 3 minggu mereka bangun dengan badan remuk redam. 3 minggu berjalan kaki ke desa demi sebungkus nasi. 3 minggu mencuci baju tetangga demi uang receh. Mereka mulai belajar untuk hidup dengan kekurangan. Tapi hari Rabu itu suasananya berbeda. Angin bertiup kencang sejak pagi menerbangkan debu dan membuat papan jendela yang longgar berderit ribut. Itu adalah jenis angin yang membawa kabar angin yang menandakan perubahan. Rizky sudah berangkat sekolah lebih awal, sekarang anak itu sudah hafal jalan pintas dan berlari kecil menyusuri pematang sawah. Tinggallah Bu Tati sendirian di gubuk itu. Dia baru saja selesai menyapu dan merapikan sedikit barang yang mereka punya ketika dia memutuskan untuk membersihkan rumah itu lebih teliti. Dinding-dindingnya penuh debu tebal, sarang laba-laba, dan kotoran yang menumpuk bertahun-tahun. Meskipun dia tidak punya cat untuk mempercantiknya, setidaknya dia bisa membersihkannya. Dia mengambil kain lap bekas membasahinya dengan air dari ember, dan mulai menggosok dinding bagian belakang, bagian yang paling rusak. Semen pelapis dinding itu sudah rapuh dan di beberapa tempat batu batanya sudah terlihat telanjang. Sambil menggosok, pikirannya melayang pada Pak Darmo, pada anak-anaknya, pada nasib buruk yang menimpanya. Angin mendesis masuk lewat celah-celah membuat debu beterbangan. Bu Tati menekan lapnya lebih kuat pada sebuah noda hitam yang tampak seperti jamur. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu bergerak di balik kain itu. Bongkahan besar semen pelapis dinding itu rontok dan jatuh ke lantai, menimbulkan debu mengepul. Bu Tati terbatuk pelan dan membungkuk untuk memungut puing-puing itu. Saat itulah dia melihatnya. Di bekas rontokan tadi, di antara dua batu bata besar yang menyusun dinding ada sebuah retakan. Tapi ini bukan retakan biasa. Celah itu dalam gelap dan sepertinya menembus ke bagian dalam dinding seolah-olah ada ruang kosong di sana. Bu Tati mendekatkan wajahnya, menyipitkan mata tuanya. Cahaya matahari dari luar tidak cukup terang untuk menembus kegelapan celah itu. Jadi dia mengambil lilin yang biasa mereka pakai saat malam. Dia menyalakannya dengan korek api pemberian Bu Yati, lalu berlutut di depan dinding.
Dia mendekatkan nyala api itu ke mulut retakan. Cahaya kuning lilin menerangi bagian dalam, dan Bu Tati melihat sesuatu yang jelas bukan batu, bukan juga semen. Benda itu berwarna gelap kusam, seperti logam atau besi tua. Jantungnya mulai berdegup kencang tanpa dia tahu alasannya. Dengan hati-hati, dia memasukkan jari-jarinya yang keriput ke dalam celah itu, meraba-raba. Benar saja ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dia bangkit mencari pisau dapur tumpul yang biasa dia pakai memotong sayur, lalu kembali ke dinding. Dia mulai mencongkel, semen di sekitar retakan itu memperlebar lubangnya. Semen tua itu hancur dengan mudah. Angin di luar bertiup makin kencang membuat pintu depan bergetar. Sedikit demi sedikit lubang itu makin besar, dan akhirnya terlihatlah benda itu. Sebuah kotak logam gepeng berkarat kira-kira sebesar kotak kue kering zaman dulu. Tangan Bu Tati gemetar hebat saat menariknya keluar. Kotak itu ringan, tapi terasa padat. Karat besinya menempel di ujung jarinya, meninggalkan noda oranye. Ada pengait besi di bagian depan yang sudah macet karena karat. Bu Tati butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Ketika akhirnya pengait itu terbuka dengan bunyi klik yang keras, Bu Tati mengangkat tutupnya perlahan. Di dalamnya terbungkus kain yang sudah lapuk hingga nyaris jadi debu. Ada tumpukan kertas. Kertas-kertas itu sudah menguning terlipat rapi. Dan di atas tumpukan kertas itu ada selembar foto tua hitam putih yang warnanya sudah memudar menjadi kecoklatan. Bu Tati mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Dia membawanya ke dekat jendela agar bisa melihat lebih jelas. Itu foto Pak Darmo masih muda, mungkin umur 30-an, berdiri gagah di depan rumah ini. Tapi di foto itu rumah ini tidak hancur. Dindingnya halus dicat putih bersih, pintu kayunya kokoh, jendelanya rapi. Dan di halaman depan tumbuh bunga-bunga dahlia dan melati yang ditanam dengan penuh kasih sayang. Bu Tati menatap foto itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Rumah ini, gubuk reot ini pernah indah. Pernah menjadi rumah yang sesungguhnya. Dia meletakkan foto itu lalu mengambil kertas-kertas di bawahnya. Lembar pertama ditulis dengan huruf ketikan mesin tik rapi dan resmi. Awalnya dia kesulitan membaca, matanya sudah rabun, dan dia tidak terlalu lancar membaca bahasa hukum. Tapi saat dia mengeja kata demi kata, jantungnya seolah berhenti berdetak lalu jatuh ke perut. Surat wasiat dari Sudarmo bin Atmo untuk istri sahnya Tati Hartati. Tangan Bu Tati gemetar begitu hebat sampai kertas itu nyaris jatuh. Dia lanjut membaca pelan, melafalkan setiap kata dengan lirih untuk memastikan dia tidak salah paham. Di situ tertulis hitam di atas putih, jelas dan tegas, bahwa Pak Darmo mewariskan segalanya, rumah besar di desa tabungan di bank tanah sawah ternak sapi semuanya kepada istrinya. Dan gubuk di pinggiran ini juga termasuk tapi bukan sebagai satu-satunya warisan, melainkan bagian dari paket lengkap kekayaan itu. Dan ada lagi sebuah pasal tambahan yang tertulis sangat jelas. Harta benda ini baru boleh dibagikan kepada anak-anak setelah istri saya meninggal dunia. Dengan syarat mutlak, anak-anak telah merawat ibunya dengan hormat dan kasih sayang. Jika syarat ini dilanggar, maka seluruh harta akan disumbangkan untuk amal dan panti asuhan. Bu Tati lemas, dia terduduk di lantai tanah. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Dia membaca kertas itu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Di bawah dokumen resmi itu ada secarik surat yang ditulis tangan. Tulisan cakar ayam yang sangat dia kenal tulisan tangan Pak Darmo. Surat itu bertanggal hanya beberapa hari sebelum suaminya meninggal. Bu Tati mulai membaca pesan terakhir suaminya. Tati istriku, kalau kamu baca surat ini berarti aku sudah tidak ada dan berarti kamu cukup teliti untuk menemukan persembunyian ini. Aku tahu anak-anak kita bakal serakah begitu aku mati. Aku sudah lihat gelagat mereka.
Mereka sudah sering tanya soal surat tanah, soal tabungan, soal harga sapi. Hati mereka sudah berubah, Tati. Ambisi duniawi sudah bikin mereka lupa asal-usul. Makanya aku sembunyikan wasiat asli ini di sini, di rumah pertama yang kubangun dengan tanganku sendiri. Rumah ini punya fondasi kuat, aku susun batunya satu persatu. Aku tahu kalau aku taruh surat ini di sini cuman orang yang berhati tulus, orang yang benar-benar mau tinggal di sini, mau merawat dan membersihkan gubuk ini yang bakal menemukannya. Dan orang itu pasti kamu. Maafkan aku tidak bilang langsung saat masih hidup. Aku takut mereka memaksaku bicara aku sudah tua dan lemah. Aku lebih percaya Gusti Allah yang akan menuntun tanganmu ke retakan dinding ini. Semuanya milikmu, Tati. Selalu milikmu. Aku kerja seumur hidup buat kamu. Jangan biarkan siapapun mengambil hakmu. Dari suamimu Darmo. Bu Tati mendekap surat itu ke dadanya, dan tangisnya pecah. Dia menangis, meraung suara tangis yang belum pernah keluar sejak dia dibuang ke tempat ini. Dia menangis karena beratnya pengkhianatan anak-anaknya, karena sepinya malam-malam, yang dia lalui karena rasa malu menerima sedekah orang lain. Tapi dia juga menangis karena lega, karena marah, dan karena rasa haru yang meluap. Pak Darmo tidak membuangnya. Suaminya laki-laki pendiam yang kaku itu, yang jarang bilang sayang, ternyata sudah menjaganya bahkan dari balik liang kubur. Dia tidak ditelantarkan oleh suaminya. Dia dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Dia menyeka air mata dengan punggung tangan, lalu memasukkan kembali semua kertas itu ke dalam kotak besi. Tangannya masih gemetar, tapi sekarang ada perasaan lain. Selain gemetar, ada tekad. Tekad yang keras seperti batu kali. Dia bangkit membungkus kotak itu dengan selendangnya, lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan selimut tempat dia tidur. Belum ada yang boleh tahu. Dia butuh berpikir. Dia butuh rencana. Angin di luar masih bertiup kencang, tapi bagi Bu Tati suaranya sekarang terdengar berbeda. Bukan lagi suara yang menakutkan, tapi seperti nyanyian seolah alam semesta berbisik padanya bahwa roda nasib akan segera berputar. Ketika Rizky pulang sekolah, dia menemukan neneknya duduk di lantai menatap dinding dengan wajah yang sulit ditebak. Anak itu bertanya apakah neneknya baik-baik saja. Bu Tati menoleh dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu dia tersenyum. Senyum yang benar-benar hidup. Ya nak Mbah baik-baik saja. Lebih dari baik. Kenapa? Tanya Rizky bingung. Karena Gusti Allah itu mendengar nak dan dia menjawab. Kadang lambat tapi pasti menjawab. Anak itu tidak paham, dia hanya mengangkat bahu dan mengeluarkan buku PR-nya. Bu Tati melihatnya mengerjakan hitung-hitungan di buku, tulis kumal, sementara di kepalanya sebuah rencana mulai tersusun rapi. Besok dia akan pergi menemui Bu Yati. Bu Yati orang baik dan anaknya Mas Dimas adalah pengacara di kota. Sudah waktunya kebenaran ini dibongkar. Malam itu Bu Tati tidak bisa tidur. Dia berbaring di lantai keras menatap bayangan lilin yang menari di atap mendengarkan dengkuran halus Rizky. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat tulisan di wasiat, itu tulisan tangan Pak Darmo, dan foto rumah yang indah itu. Tapi lebih dari itu, dia melihat wajah anak-anaknya. Wajah Hendra saat bilang, cuma ini bagian ibu dengan nada dingin. Wajah adik-adiknya yang bahkan tidak menoleh saat mobil mereka pergi. Kata-kata mereka yang bilang, dia cuma beban, cuman orang tua, tidak berguna. Semuanya bohong. Kebohongan yang direncanakan, dihitung dan disepakati. Mereka tidak hanya membuangnya, mereka merampoknya. Saat Fajar menyingsing keputusan Bu Tati, sudah bulat. Begitu Rizky berangkat sekolah, dia membungkus kotak besi itu dengan selendang terbaiknya dan mulai berjalan menuju kebun Bu Yati. Matahari baru saja terbit, udara pagi terasa segar di wajahnya. Dia berjalan cepat, lebih cepat dari biasanya, dengan jantung yang berdegup kencang di dada. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kemarahan tenang yang membara di dalam, yang tidak meledak-ledak, tapi membakar semangatnya untuk melawan.
Dia sampai di rumah Bu Yati saat wanita itu sedang memberi makan ayam. Melihat Bu Tati datang terengah-engah, Bu Yati langsung menghampiri dengan wajah cemas. "Ada apa Bu Tati? Kenapa pagi-pagi begini?" "Saya perlu bicara," potong Bu Tati. "Cepat, ini penting." Bu Yati langsung membawanya masuk ke dapur. Rumah sederhana tapi bersih dengan aroma kopi tubruk yang baru diseduh. Dia menuangkan secangkir kopi manis dan duduk di depan Bu Tati. "Ayo cerita, ada apa?" Bu Tati membuka bungkusan selendangnya dan mengeluarkan kotak besi berkarat itu. Dia menunjukkan surat wasiat surat tangan Pak Darmo dan foto tua itu. Bu Yati membaca pelan-pelan. Semakin dia membaca, wajahnya berubah. Dari kaget menjadi tidak percaya, lalu menjadi geram. "Astagfirullah," gumam Bu Yati. "Kurang ajar." "Maaf ya Bu Tati, tapi anak-anak ibu itu benar-benar kelewatan. Setan apa yang merasuki mereka?" "Mereka memang begitu," kata Bu Tati, dan rasanya lega sekali bisa mengatakannya dengan lantang. "Mereka merampok, saya mengambil semuanya dan membuang saya seperti sampah." "Terus, Ibu mau bagaimana sekarang?" "Saya tidak tahu. Makanya saya ke sini. Ibu pernah bilang anak Ibu pengacara kan." Bu Yati langsung berdiri nyaris menyenggol cangkir kopinya. "Si Dimas pasti mau bantu. Sekarang juga saya telepon dia. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Ini kriminal." Dia mengeluarkan ponsel jadul dari saku daster dan menekan nomor anaknya. Bu Tati mendengarkan Bu Yati berbicara dengan cepat menceritakan garis besar kejadiannya dengan nada berapi-api. Saat telepon ditutup, mata Bu Yati berbinar. Dia bilang sore ini dia jemput ibu. Dia bakal datang dari kota. Dia mau lihat surat aslinya. Bu Tati merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Dia tidak sendirian. Ada orang yang peduli, ada orang yang mau berjuang bersamanya. "Tapi saya tidak punya uang buat bayar pengacara, Bu." "Jangan ngawur, Bu Tati. Dimas tidak akan minta bayaran. Ini soal keadilan, dan anak saya itu paling benci lihat orang tua dizalimi. Ibu tenang saja, begitu hak ibu balik semuanya bakal beres." Sore itu Mas Dimas sampai di rumah ibunya dengan mobil sedan tua yang bersih dan terawat. Dia adalah pria berumur 40 tahunan, berkacamata dengan wajah serius namun santun. Dia menyalami Bu Tati dengan takzim, mencium tangannya, memanggilnya ibu. Lalu duduk bersama di meja dapur Bu Yati. Dia memeriksa dokumen-dokumen itu dengan sangat teliti, mengeluarkan kertas lain dari tas kerjanya, membuat catatan kecil, sementara Bu Tati melihatnya bekerja tanpa suara, dengan perut yang melilit karena tegang. Rasanya seperti berjam-jam padahal cuma 20 menit. Mas Dimas akhirnya mengangkat wajahnya. "Bu Tati," katanya dengan suara berat, "wasiat yang ibu temukan ini sah 100% secara hukum. Ini ada tanggalnya, ada tanda tangannya, dan terdaftar resmi di notaris. Lihat ini," dia menunjuk sebuah stempel pudar. "Ini stempel resmi negara. Ini dibuat 15 tahun lalu saat almarhum Pak Darmo masih sehat walafiat." "Lalu bagaimana dengan surat yang dibacakan anak-anak saya?" tanya Bu Tati dengan suara bergetar. Mas Dimas meringis sedikit. "Saya ingin sekali melihat dokumen itu, tapi dari cerita ibu besar, kemungkinan itu palsu. Tanggalnya tidak masuk akal dan isinya bertentangan total dengan wasiat asli ini. Jika kita bawa ini ke pengadilan anak-anak, ibu harus menjelaskan banyak hal. Pemalsuan dokumen itu tindak pidana berat, Bu. Mereka bisa masuk penjara. Tapi meskipun bukan pidana secara perdata surat ini, dia menepuk kertas kuning itu adalah yang berlaku. Semua yang diwarisi anak-anak ibu itu hak ibu dulu. Dan menurut pasal di surat ini, kalau mereka tidak merawat ibu dengan baik, mereka bahkan tidak berhak mewarisi apapun setelah ibu meninggal nanti." Bu Tati terdiam, otak tuanya berusaha mencerna kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan, Nak?" Mas Dimas menjelaskan rencananya. Pertama, mereka harus ke notaris untuk membuat salinan resmi yang dilegalisir dari dokumen ini. Setelah itu, mereka akan mengajukan gugatan untuk membatalkan wasiat palsu itu. Prosesnya mungkin makan waktu beberapa bulan, tapi Mas Dimas yakin
seyakin-yakinnya bahwa Bu Tati akan menang. Ini kasus yang sangat jelas. Sementara itu, Mas Dimas menyarankan agar Bu Tati tetap hidup seperti biasa dulu. Jangan bilang apa-apa ke anak-anak. Biarkan dia yang mengurus langkah hukumnya. Bu Tati mengangguk. Dia merasa aneh seolah sedang melayang. Selama berminggu-minggu, dia jadi korban, jadi orang tua buangan. Sekarang tiba-tiba dia punya kekuatan. Dia memegang kebenaran di tangannya. Tapi dengan kekuatan itu datang juga rasa sesak yang gelap dan berat yang bersarang di dadanya. Malam itu kembali digubuk reotnya setelah Rizky tertidur, Bu Tati mengeluarkan lagi surat tulisan tangan Pak Darmo. Dia membacanya sekali lagi di bawah cahaya lilin. Pelan-pelan meresapi setiap kata. Suaminya telah melindunginya, bahkan dari alam kubur dia masih menjaganya. Mata Bu Tati basah, tapi kali ini bukan air mata lega, melainkan air mata sakit hati. Sakit hati yang hanya bisa dirasakan seorang ibu ketika dia sadar bahwa anak yang dia lahirkan, yang dia susui, yang dia jaga saat sakit demam, yang dia bela mati-matian, anak-anak itu telah mengkhianatinya dengan sengaja. Ini bukan salah paham. Ini bukan kekhilafan. Ini pencurian. Ini kejahatan murni. Bagaimana bisa terjadi? Kapan hati mereka menjadi kering? Dia teringat saat mereka masih kecil. Hendra yang lari memeluknya saat dia pulang dari Sungai Budi, yang membawakannya bunga rumput si bungsu Anto, yang tidur di pangkuannya sambil dinyanyikan tembang Jawa. Di mana anak-anak itu sekarang? Siapa laki-laki asing berwajah keras yang memalsukan surat dan membuangnya di gubuk runtuh ini? Bu Tati menangis. Dia menangis lebih hebat dari hari sebelumnya, karena satu hal adalah mengetahui bahwa dia berhak atas hartanya, tapi hal lain yang jauh lebih menyakitkan adalah menerima kenyataan bahwa anak-anaknya ingin merampoknya, bahwa mereka melihat ibunya sebagai gangguan, sebagai sampah. Wasiat palsu itu tidak muncul sendiri, ada yang membuatnya. Ada yang pergi ke tukang ketik atau notaris nakal dan menyodorkan kertas bohong itu. Dan pelakunya adalah anak-anaknya. 3 jagoannya bersekongkol. Bu Tati mendekap surat, itu badannya bergoyang ke depan dan belakang seperti saat dia menimang bayi puluhan tahun lalu. Kenapa bisiknya dalam gelap? Kenapa kalian tegak melakukan ini pada ibu? Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan angin malam yang mendesing. Tapi kemudian di tengah tangisnya ada sesuatu yang berubah. Hatinya mengeras. Bagian dirinya yang lembut, yang pasrah, yang rapuh berubah menjadi batu karang. Anak-anaknya sudah memutuskan untuk memperlakukannya seperti barang tidak berharga. Mereka memutuskan bahwa kenyamanan mereka, uang mereka, hidup enak mereka di kota lebih penting daripada hormat pada orang tua. Baiklah kalau begitu. Sekarang mereka akan belajar bahwa perbuatan ada akibatnya. Bu Tati menyeka air matanya dengan kasar. Dia bukan lagi janda tua yang minta belas kasihan. Sekarang dia adalah wanita yang tahu kebenaran. Dan kebenaran seperti kata Pak Ustadz pasti akan terungkap. Mungkin bukan karena dendam, mungkin bukan karena benci, tapi demi keadilan. Demi keadilan, dia harus melakukan ini. Dia menyimpan surat itu kembali ke dalam kotak dan menyembunyikannya rapat-rapat. Besok mereka akan pergi dengan Mas Dimas ke notaris. Mereka akan mulai perang ini. Dan setelah itu biarlah takdir yang bicara. Dia berbaring di samping Rizky dan memejamkan mata. Kali ini dia bisa tidur. Dia bermimpi tentang Pak Darmo muda yang sedang menyusun batu bata rumah ini sambil bersiul, dan dia bermimpi tentang bunga-bunga dahlia dan melati yang tumbuh subur di depan dinding putih bersih. Hari Selasa, Mas Dimas menjemput Bu Tati pagi-pagi sekali. Dia datang dengan mobilnya menyapa Rizky yang mau berangkat sekolah dan menunggu dengan sabar saat Bu Tati memakai selendang batiknya yang paling layak sambil memeluk kotak besi yang dibungkus kain. "Apakah ibu siap?" tanya Mas Dimas. "Siap, nak. Perjalanan ke kota memakan waktu 1 jam." Bu Tati diam saja di kursi penumpang melihat pemandangan sawah yang pelan-pelan berubah jadi ruko, lalu jalan aspal lebar, lalu gedung-gedung bertingkat.
Sudah bertahun-tahun dia tidak ke kota. Kota terasa bising, buru-buru penuh orang yang jalan tanpa menoleh kiri kanan. Mas Dimas membawanya langsung ke kantor notaris. Sebuah bangunan ruko tua di pusat kota dengan tangga keramik dan papan nama bertuliskan Notaris NP Hasan Basri SH. Hasan Basri di dalam baunya seperti kertas tua dan kopi. Ada sekretaris tua berkacamata rantai yang mempersilakan mereka masuk. Pak Hasan sang notaris adalah pria gemuk botak sekitar 60 tahunan, dengan kumis beruban dan perut buncit yang membuatnya susah duduk tegak. Dia punya wajah orang yang sudah melihat segala macam sengketa di dunia ini. Silakan duduk, katanya, menunjuk 2 kursi di depan mejanya yang penuh tumpukan map. Mas Dimas sudah cerita sedikit soal kasus ini. Mana dokumennya? Bu Tati mengeluarkan kotak besi itu dan dengan hati-hati meletakkan wasiat dan surat tangan itu di atas meja kaca. Pak Hasan memakai kacamata bacanya menyalakan lampu meja dan mulai memeriksa. 5 menit berlalu dalam sunyi. 10 menit, suara yang terdengar hanya bunyi kertas yang dibalik pelan-pelan. Bu Tati meremas tangannya sendiri sampai kukunya memutih. Akhirnya Pak Hasan mendongak. Ibu ini Tati Hartati, janda dari almarhum Sudarmo. Benar Pak. Dan 3 nama laki-laki di sini, dia menunjuk kertas itu ini anak-anak ibu. Iya, Hendra Budi dan Anto. Pak Hasan melepas kacamata dan memijat pangkal hidungnya. Suaranya berubah lebih serius. Bu, dokumen yang ibu bawa ini asli. Ini terdaftar di buku besar kantor ini dengan tanggal 15 tahun lalu. Waktu itu saya belum jadi notaris utama di sini, masih bapak saya, tapi saya kenal tanda tangan dan stempel beliau. Ini wasiat yang sah dan mengikat. Lalu yang satu lagi, tanya Bu Tati gemetar yang dibacakan anak-anak saya. Pak Hasan mengerutkan kening. 2 bulan lalu salah satu anak Ibu si Hendra itu datang ke sini. Dia bawa dokumen yang katanya wasiat bapaknya. Saya periksa dan rasanya janggal karena tanggalnya baru sekali, cuma beberapa hari sebelum Pak Darmo meninggal. Tapi ada tanda tangan, ada materai. Waktu itu tidak ada yang membantah, jadi saya proses sesuai prosedur. Bapak masih simpan salinannya, tanya Mas Dimas. Bisa kita bandingkan. Pak Hasan mencari di lemari arsip, mengeluarkan map merah, dan meletakkan wasiat yang dibawa Hendra di sebelah wasiat asli Bu Tati. Bahkan Bu Tati yang matanya rabun bisa melihat bedanya. Jenis kertasnya beda, bentuk hurufnya beda, stempelnya tidak mirip. Ini kata Pak Hasan mengetuk wasiat palsu itu dengan telunjuknya adalah pemalsuan. Dan bukan pemalsuan yang canggih. Kalau saja waktu itu ada pembanding aslinya, saya tidak akan pernah menerimanya. Tapi karena tidak ada yang protes, saya tertipu. Apa artinya itu, Pak? Tanya Bu Tati. Mas Dimas memajukan badannya. Artinya Bu Tati, anak-anak ibu melakukan tindak pidana. Mereka membuat surat palsu dan menggunakannya seolah-olah asli untuk menguasai warisan yang bukan hak mereka. Pak Hasan mengangguk berat. Ini bukan main-main, Bu. Ini pemalsuan akta otentik penipuan penggelapan hak waris. Kalau ini sampai ke meja hijau ke pengadilan anak-anak ibu, bakal kena masalah besar. Sangat besar. Bu Tati merasa kepalanya berputar. Satu sisi dirinya, sisi keibuannya ingin berteriak, jangan penjarakan mereka itu anak-anakku. Tapi sisi lainnya, sisi yang tidur di tanah, yang kelaparan, yang mengangkut air di usia 70 tahun, sisi itu berkata, apa yang harus kulakukan untuk meluruskan ini? Pak Hasan dan Mas Dimas saling pandang. Langkah pertama, kata Pak Hasan, saya akan buatkan salinan resmi dokumen asli ini. Ini jadi pegangan hukum ibu. Lalu saya akan buat berita acara menyatakan bahwa wasiat yang dibawa 2 bulan lalu itu cacat hukum, dan yang berlaku adalah yang ini. Dan saya tambah Mas Dimas akan mengajukan gugatan perdata untuk menarik kembali semua aset yang diambil secara tidak sah. Saya juga akan lapor ke polisi soal dugaan pemalsuan ini. Berapa lama? Tanya Bu Tati. Bisa berbulan-bulan, jawab Mas Dimas jujur. Tapi ibu, posisi kita kuat sekali. Wasiat asli ini tidak bisa dibantah. Anak-anak ibu tidak punya celah untuk melawan. Bu Tati mengangguk pelan.
Berbulan-bulan lagi di gubuk bocor itu hidup dari belas kasihan dan upah mencuci baju. Tapi dia sudah bertahan berminggu-minggu. Dia bisa bertahan sedikit lagi. Lakukan, katanya tegas. Lakukan apa yang harus dilakukan. Pak Hasan langsung bekerja. Dia memfoto setiap halaman wasiat, membuat salinan di kertas khusus, bermaterai, memberi cap tanda tangan. Dia menyerahkan map tebal pada Bu Tati. Simpan ini di tempat aman, Bu. Ini nyawa kasus Ibu. Dan yang asli biar saya simpan di brankas baja kantor ini. Tempat yang seharusnya sejak dulu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa perintah hakim. Keluar dari kantor notaris hari sudah siang. Mas Dimas mengajak Bu Tati makan di warung soto ayam dekat situ. Bu Tati makan pelan menikmati kuah panas yang gurih. Sudah lama sekali dia tidak makan makanan enak begini. Bagaimana perasaan Ibu, tanya Mas Dimas? Bu Tati meletakkan sendoknya. Aneh nak, rasanya aneh. Seperti ini bukan kejadian nyata. Ini nyata Bu dan Ibu melakukan hal yang benar. Mereka anak-anak saya, Mas Dimas, suara Bu Tati melemah. Mas Dimas mengelap mulutnya dengan tisu lalu menatap Bu Tati tajam tapi lembut. Bu Tati dengan segala hormat, anak-anak Ibu itu orang dewasa. Mereka ambil keputusan sebagai orang dewasa. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka malsuin surat mereka, ngusir ibu mereka, biarin ibu hidup susah. Ibu tidak berbuat jahat pada mereka, ibu cuma minta balik apa yang memang punya ibu. Kalau mereka dihukum itu keputusan hakim, dan sejujurnya mereka pantas dapat pelajaran. Kalau ibu diam saja mereka bakal ketawa ketiwi menikmati harta rampokan itu, dan ibu bakal mati dalam kemiskinan. Apa itu yang ibu mau? Bu Tati menggeleng kuat, tidak, kalau begitu kita maju terus. Dalam perjalanan pulang ke desa Bu Tati lebih banyak diam. Mas Dimas menghormati kesunyian itu dengan menyetel radio pelan-pelan. Sampai di gubuk matahari sudah condong ke barat. Rizky duduk di depan pintu mengerjakan PR dengan sisa cahaya sore. Bagaimana Mbah? Tanya Rizky polos. Baik nak, semuanya lancar. Mas Dimas pamit menyalami tangan Bu Tati erat. Saya akan kabari setiap perkembangan Bu. Ibu tenang saja jalani hidup seperti biasa. Biar saya yang jadi tameng ibu. Saat mobil sedan itu pergi, Bu Tati berdiri memeluk map coklat itu di dadanya. Rizky menatapnya penasaran. Bawa apa itu Mbah? Keadilan nak, Mbah bawa pulang keadilan. Malam itu setelah Rizky tidur, Bu Tati membuka map itu lagi. Salinan resmi cap basah tanda tangan notaris. Ini asli. Ini sah. Dalam beberapa bulan kalau semua lancar, dia akan dapat kembali rumah besarnya, tabungannya semuanya. Tapi yang lebih penting, kebenaran akan terungkap. Anak-anaknya harus menghadapi cermin dari perbuatan mereka sendiri. Dan meski hati kecilnya perih, meski dia berharap ini semua cuma mimpi buruk, dia tahu ini harus terjadi. Karena memaafkan tanpa keadilan itu bukan memaafkan. Itu namanya bersekongkol dengan kejahatan. Dan dia sudah terlalu lama membiarkan dirinya menderita. Mas Dimas menepati janjinya. Beberapa hari kemudian lewat perantara Bu Yati Bu Tati menerima salinan surat gugatan yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Isinya bahasa hukum yang rumit tapi intinya jelas. Meminta pembatalan wasiat palsu, pengesahan wasiat asli, dan pengembalian seluruh aset. Kapan anak-anak saya tahu? Tanya Bu Tati cemas. Sudah tahu Bu, jawab Mas Dimas lewat telepon Bu Yati. Kemarin jurusita pengadilan sudah datang ke rumah mereka di kota mengantar surat panggilan. Mereka punya waktu 20 hari untuk menjawab. Bu Tati menutup telepon dan menatap dinding retak rumahnya. Sudah dimulai. Tidak ada jalan kembali, yang tidak dia duga adalah betapa cepatnya kabar itu menyebar. Di desa kecil, gosip lebih cepat dari kilat. Akhir pekan itu, satu kampung sudah tahu bahwa Bu Tati, janda miskin di gubuk pinggiran, menemukan wasiat asli suaminya. Dan bahwa anak-anaknya yang perlente itu ternyata penipu yang memalsukan dokumen. Minggu itu saat Bu Tati ke pengajian orang-orang menatapnya beda.
Bukan lagi tatapan kasihan, tapi tatapan hormat penasaran, bahkan kagum. Bu Darmi, tukang sayur, keliling mendekatinya. Bu Tati, saya dengar kabarnya. Astagfirullah, anak-anak ibu itu bikin malu saja. Semua sudah diatur, yang maha kuasa Bu, jawab Bu Tati singkat. Iya, tapi syukur ibu nemu surat itu. Biar kapok mereka. Pak RT juga menyapanya, ramah menyemangati agar jangan mau kalah. Bahkan Pak Ustadz Rahmat memanggilnya khusus. Bu Tati, saya dengar perjuangan ibu. Saya dukung penuh. Kalau butuh saksi soal kondisi ibu di sini yang tidak layak, saya siap maju. Terima kasih Pak Ustadz. Ingat Bu, kata Pak Ustadz tegas. Menuntut hak itu bukan dosa. Itu menjaga martabat. Gusti Allah tidak tidur. Bu Tati keluar dari masjid dengan perasaan campur aduk. Malu karena aib keluarga jadi tontonan, tapi juga hangat karena merasa dibela. Orang-orang ada di pihaknya. Tidak ada yang menganggap dia pembuat onar, semua melihat dia sebagai korban yang akhirnya melawan. Tapi tidak semua respons itu manis. Hari Rabu sore saat Bu Tati sedang mencuci baju di ember plastik, dia mendengar deru mesin mobil yang dia kenal. Darahnya mendadak dingin. Dia mendongak dan melihat mobil Pajero hitam. Milik Hendra menuruni jalan tanah yang becek. Bu Tati terpaku, tangannya masih penuh busa sabun. Mobil itu berhenti kasar di depan gubuk menerbangkan debu. Pintu terbuka, bukan cuma Hendra. Budi dan Anto juga ada di sana. 3 bersaudara itu turun. Hendra dengan kemeja kerjanya yang rapi, Budi dengan kacamata hitam, Anto dengan wajah masam. Bu Tati berdiri mengeringkan tangan di daster. Jantungnya mau copot rasanya, tapi dia bersumpah. Dia tidak akan terlihat takut di depan mereka. Tidak hari ini. Bu, kata Hendra sambil mendekat dengan tangan terbuka seolah-olah tidak ada dosa di antara mereka. Apa kabar Bu? Kami langsung datang begitu dengar soal salah paham ini. Bu Tati tidak bergerak, sesentipun dia menolak pelukan itu mentah-mentah. Tidak ada salah paham, Hendra. Tentu saja ada Bu, timpal Budi sambil melepas kacamata hitamnya. Wasiat yang ibu temukan itu sudah usang. Bapak bikin wasiat baru setelah itu yang lebih mutakhir. Makanya wasiat baru yang kalian bawa itu palsu, potong Bu Tati dengan suara tajam setajam pisau dapur. Notaris sudah periksa. Tanda tangannya bukan punya Bapak. Stempelnya palsu. Kalian yang bikin sendiri. Hening yang berat menggantung di udara. 3 bersaudara itu saling lirik. Budi maju selangkah. Bu, mungkin ibu bingung. Ibu kan sudah sepuh. Mungkin ada orang jahat yang masukin ide-ide aneh ke kepala ibu. Ide suara Bu Tati meninggi, ide seperti membiarkan ibunya mati pelan-pelan di sini. Ide seperti membagi-bagi harta hasil keringat bapak kalian sementara ibunya dibuang. Kami kasih ibu rumah Bu Sergah Anto si bungsu, nadanya sudah tidak sabaran. Kami tidak biarkan ibu di jalanan. Kalian kasih aku 4 dinding mau roboh tanpa kasur, tanpa makanan, tanpa apa-apa. Sementara kalian ambil rumah besar, ambil tabungan, ambil sapi, ambil semuanya. Tidak cuma itu kalian bohong. Kalian memalsukan surat. Kalian mencuri. Kami tidak mencuri, bentak Hendra, topeng sopan santunnya mulai retak. Rumah itu, uang itu, ternak itu kami yang kelola bertahun-tahun pas bapak sakit. Kami yang bikin produktif. Ibu ngapain? Cuma duduk doang jadi beban. Kata-kata itu menghantam dada Bu Tati, seperti batu kali membuat napasnya sesak, tapi dia menolak menangis. Air matanya sudah kering untuk laki-laki macam mereka. Aku yang melahirkan kalian, katanya dengan suara serak namun kokoh. Aku yang menyusui, aku yang merawat pas kalian sakit panas, aku yang kasih makan, aku yang sekolahkan. Aku banting tulang dari subuh sampai malam biar nasib kalian lebih baik dari orang tua kalian. Dan begini cara kalian bayar hutang budi. Halah Bu, sudahlah jangan drama, kata Budi meremehkan. Begini saja, kita kasih penawaran. Ibu cabut gugatan itu, ibu tanda tangan surat pernyataan kalau ibu terima pembagian warisan yang kemarin, dan sebagai gantinya kami kasih uang bulanan. Tidak banyak, tapi cukup buat ibu hidup tenang.
Kalian mau nyogok aku, biar aku diam. Kami kasih solusi, Bu, kata Hendra dingin. Karena kalau ibu nekat terusin, ini ibu bakal nyesel. Pengacara kami mahal, Bu, lulusan luar negeri. Sedangkan ibu cuma punya anaknya Bu Yati yang pengacara kampung itu. Yakin bisa menang. Bu Tati menatap mereka satu persatu. Laki-laki dewasa yang dulu adalah bayi mungilnya. Bayi yang lari-lari di halaman minta digendong. Di mana mereka sekarang? Siapa orang-orang asing berhati batu ini? Yakin, jawab Bu Tati akhirnya. Aku yakin bakal menang karena kebenaran ada di pihakku dan kalian tahu itu. Makanya kalian kesini kan. Kalian takut. Kami tidak takut apa-apa ludah anto. Kalau begitu, pergi. Pergi dan jangan balik lagi kecuali kalian datang buat sujud minta ampun. Hendra tertawa sinis. Minta ampun. Ibu mau kita minta ampun setelah semua kerepotan ini. Aku menahan kalian 9 bulan di perutku bertahun-tahun, di rumahku seumur hidup, di doaku teriak Bu Tati. Dan itu pertama kalinya dia berteriak pada anak-anaknya seumur hidup. Dan kalian bayar dengan pengkhianatan. Kalian buang aku kayak kucing kurap. Nah, kucing kurapnya sekarang menggonggong keras ya, cibir budi. Bu Tati menarik napas panjang. Dia tidak mau debat lagi. Tidak dengan mereka. Pergi dari tanahku sekarang. Tanahmu ejek anto. Ini tempat sampah. Ini tempat sampahku dan ini lebih berharga dari semua harta haram yang kalian pegang. Hendra melangkah maju dengan telunjuk teracung wajahnya merah padam. Ibu bakal nyesel sumpah, ibu bakal. Mau ngapain terdengar suara lantang dari belakang. Mereka semua menoleh. Itu Pak Ustadz Rahmat berjalan cepat menyusuri, pematang di belakangnya ada Bu Yati, Pak RT, dan beberapa warga desa bertubuh kekar. Mau apa kalian ulang Pak Ustadz dengan nada mengancam? Mau ngancam orang tua sendirian di depan saksi. Hendra menurunkan tangannya. 3 bersaudara itu melihat sekeliling, melihat wajah-wajah warga kampung yang menatap mereka dengan jijik dan marah. Urusan ini tidak akan selesai begini, desis Hendra. Bener kata Pak Ustadz Rahmat sambil berdiri di samping Bu Tati. Tidak akan selesai begini. Selesainya nanti di pengadilan tempat orang-orang kayak kalian diadili. Sampai saat itu tiba jangan ganggu Bu Tati. Pergi sana. Tanpa bicara lagi, 3 bersaudara itu masuk ke mobil Pajero mereka. Mesin menderu kasar, ban mobil berputar melempar lumpur, dan kendaraan itu melesat pergi meninggalkan debu. Bu Tati berdiri gemetar. Bu Yati langsung memeluknya. Sudah Bu, sudah. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalian dengar semua kan, tanya Pak RT. Dengar jelas, jawab warga serempak. Kalau butuh saksi, ancaman, kami maju. Pak Ustadz menepuk bahu Bu Tati pelan. Ibu tidak sendiri, Bu. Kampung ini benteng Ibu. Gusti Allah pelindung Ibu. Bu Tati akhirnya menangis. Tapi kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis haru. Karena sadar dia punya keluarga baru yang lebih tulus daripada darah dagingnya sendiri. Kabar pengusiran itu menyebar sore itu juga. Satu desa sepakat Bu Tati tidak boleh diganggu lagi. Keadilan harus ditegakkan. 2 bulan berlalu. 2 bulan di mana Mas Dimas bekerja tanpa lelah menyerahkan bukti, menghadirkan saksi ahli, mengurus administrasi. Hakim telah setuju untuk memeriksa kasus ini dan memerintahkan uji forensik pada wasiat palsu itu. Hasilnya telak. Tanda tangan itu tidak cocok dengan tanda tangan Pak Darmo. Stempelnya buatan tukang stempel pinggir jalan. Kertasnya jenis baru yang belum diproduksi saat tanggal yang tertera di surat. Penipuan itu terbongkar total. Mas Dimas menelepon Bu Tati di suatu pagi yang cerah. Bu, saya bawa kabar gembira. Hakim sudah ketok palu. Wasiat palsu dibatalkan demi hukum. Satu-satunya yang sah adalah wasiat yang Ibu temukan di dinding. Semua aset rumah tanah uang harus kembali ke nama Ibu. Bu Tati terduduk lemas di tikar. Kakinya seperti jeli. Benarkah, Nak? Benar, Bu. Anak-anak Ibu punya waktu 10 hari untuk menyerahkan sertifikat buku tabungan dan kunci rumah. Kalau mereka membangkang pengadilan, akan menyita paksa dan mereka bisa langsung ditahan.
Mas Dimas berhenti sebentar, polisi juga sedang memproses laporan pidananya, Bu. Jaksa penuntut umum sudah siap mendakwa mereka dengan pasal pemalsuan dan penipuan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ketika telepon ditutup, Bu, Tati duduk diam di lantai tanah menatap dinding yang retak itu. Dia berhasil. Dia menang. Tapi anehnya tidak ada rasa sorak-sorai di hatinya. Yang ada hanya kehampaan yang luas. Berita kemenangan Bu Tati sampai ke telinga warga desa dalam hitungan jam. Semua orang menyelamatinya saat dia lewat. Alhamdulillah Bu Tati akhirnya, kata Bu Darmi. Syukuran Bu, harus syukuran. Pak Ustadz mengumumkan di masjid bersyukur atas kemenangan kebenaran. Tapi Bu Tati menjalani hari-harinya seperti orang linglung. Dia tahu dia harusnya senang. Dia mengalahkan pengkhianat. Sebentar lagi dia bisa pulang ke rumah nyamannya. Tapi kenapa hatinya perih sekali? Suatu sore saat Rizky sedang belajar dan Bu Tati sedang menjahit baju robek, dia mendengar suara mobil lagi. Perutnya mulas. Jangan-jangan mereka lagi. Tapi saat dia mengintip lewat jendela itu bukan Pajero mewah Hendra. Itu mobil sedan tua yang penyok mobil yang dia tahu milik si bungsu. Dan yang turun dari kursi pengemudi cuman satu orang, Anto. Dia sendirian. Dia tidak pakai baju necis seperti waktu itu. Dia pakai kaos lusuh, celana jeans pudar, dan wajahnya berantakan, matanya bengkak. Bu Tati keluar ke halaman. Rizky mengintip takut-takut dari pintu, tapi Bu Tati memberi isyarat agar anak itu diam di tempat. Anto berjalan pelan, bahunya merosot, tangannya dimasukkan saku. Dia berhenti beberapa meter dari ibunya. Bu Tati diam hanya menatapnya. Bu, suaranya pecah. Anto menjatuhkan diri berlutut di tanah becek. Aku datang minta ampun. Hening panjang membentang di antara mereka. Aku datang sendiri, Bu. Mas Hendra sama Mas Budi tidak tahu aku kesini. Mereka bilang aku pengecut kalau datang. Mereka bilang, ibu yang jahat. Mereka bilang, kita harus lawan terus. Tapi aku sudah tidak kuat, Bu. Aku tidak kuat hidup begini. Hidup begini bagaimana, tanya Bu Tati datar. Hidup dikejar dosa, Bu. Tiap malam aku mimpi ibu tidur di tanah, mimpi ibu kelaparan. Kemarin anakku, cucu ibu yang kecil, tanya, kenapa kita tidak pernah jenguk Mbah Putri lagi? Aku tidak bisa jawab, Bu. Aku sadar aku sudah jadi monster. Aku malu sama diriku sendiri. Air mata Anto jatuh ke tanah. Itu ide Mas Hendra dari awal, Bu. Begitu Bapak meninggal, dia yang atur semuanya. Dia bilang kita yang berhak karena kita yang kerja, kita yang sekolah tinggi. Ibu cuman orang tua desa yang tidak butuh banyak uang. Dan kamu bilang apa, Anto? Anto menunduk dalam-dalam. Aku tidak bilang apa-apa. Aku diam saja. Aku ikut arus. Mas Budi juga. Kita berdua pengecut. Kita biarin Mas Hendra malsuin tanda tangan kita, ikut tanda tangan juga. Kita sama salahnya. Terus kenapa baru sekarang datang? Karena kalian kalah. Karena hakim sudah mutusin. Aku datang bukan karena kalah teriak Anto putus asa. Aku datang karena aku hancur, Bu. Sumpah, aku rela balikin semuanya. Aku rela dipenjara kalau perlu. Tapi tolong, Bu, jangan benci aku. Aku tidak sanggup kalau ibu benci aku sampai mati. Bu Tati merasakan sesuatu di dadanya retak. Lapisan es yang membekukan hatinya selama berbulan-bulan mulai mencair. Benar kamu menyesal, Nak, atau menyesal karena ketahuan? Anto mendongak, matanya merah basah. Aku menyesal sudah nyakitin ibu. Aku menyesal tidak punya nyali buat negur Mas Hendra. Aku menyesal membiarkan keserakahan bikin aku buta. Aku kangen, Ibu. Bu Tati diam lama sekali. Dia memandangi anak bungsunya itu. Anak yang dulu kalau hujan petir selalu lari sembunyi di balik kain jariknya. Anak yang menangis meraung-raung saat hari pertama sekolah karena tidak mau pisah darinya. Kakak-kakakmu tahu kamu kesini? Tidak. Dan mereka bakal benci aku kalau tahu. Kita sudah ribut besar. Mas Hendra ngusir aku dari rumahnya. Istriku yang dorong aku kesini, Bu.
Dia bilang kalau aku tidak minta maaf ke ibu, dia bakal bawa anak-anak pergi karena dia tidak mau anak-anaknya punya bapak durhaka. Bu Tati menghela napas berat. Aku tidak akan bilang aku memaafkanmu. Detik ini juga, Anto. Itu bohong namanya. Hati ibu masih luka, masih berdarah. Kamu buang ibu, kamu hina ibu. Aku tahu, Bu. Tapi lanjut, Bu. Tati suaranya melembut. Kamu tetap anakku. Dan sebagian hati ibu biarpun lagi marah besar, biarpun lagi kecewa berat, masih sayang sama kamu. Ibu tidak bisa bohong soal itu. Anto menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis, sesenggukan suara tangis yang menyayat hati persis seperti saat dia masih bocah. Maafin Anto, Bu, maafin Anto. Bu Tati melangkah maju 1 langkah, 2 langkah, sampai dia bisa menyentuh bahu anaknya yang terguncang hebat. Maaf, itu tidak murah, Nak. Maaf itu harus ditebus pakai tindakan, bukan air mata doang. Anto mengangguk cepat sambil menghapus ingus. Anto lakuin apa saja, Bu. Apa saja. Kalau begitu mulai dengan jujur. Jujur di depan hakim. Jujur di depan polisi. Jadi saksi buat kejahatan kakak-kakakmu kalau perlu. Ceritakan semuanya, jangan ada yang ditutupi. Anto menatap ibunya dengan ketakutan. Kalau Anto lakuin itu, Mas Hendra bakal. Bakal apa? Bakal benci kamu. Dia sudah benci kamu. Dia bakal musuhin kamu. Dia sudah bukan saudaramu lagi saat dia ajak kamu berbuat jahat. Kakak-kakakmu mungkin sudah tidak bisa diselamatkan Anto, tapi kamu masih bisa. Kamu masih punya harapan. Anto mengangguk pelan lalu makin mantap. Iya, Bu. Anto bakal lakuin. Anto janji, dan nanti sambung Bu Tati, kalau semua badai ini sudah lewat, kalau hukumannya sudah dijalani, mungkin kita bisa mulai lagi dari nol. Pelan-pelan. Tapi harus beda, Nak. Tidak ada bohong-bohong lagi. Tidak ada manfaatin orang tua lagi. Harus pakai hormat atau tidak usah sama sekali. Iya, Bu. Apapun kata ibu. Mereka berdiri di sana di halaman berlumpur. Belum berpelukan jarak, di antara mereka masih ada. Tapi jarak itu tidak lagi sejauh samudra. Rizky keluar pelan-pelan dari gubuk, menatap pamannya dengan curiga. Anto melihatnya dan mensejajarkan tingginya. Rizky, Om minta maaf ya. Om jahat sama Mbah Om jahat sama kamu. Kamu harus ngalamin hal yang tidak pantas buat anak kecil. Maafin Om ya. Rizky menatap neneknya. Bu Tati mengangguk kecil. Rizky mendekat ke Anto. Om tidak akan bikin Mbah nangis lagi kan? Tidak, Nak, tidak akan pernah lagi. Janji. Janji. Rizky berpikir sebentar, lalu dengan polosnya dia memeluk leher pamannya sebentar. Anto memejamkan mata menahan tangisnya agar tidak pecah lagi. Setengah jam kemudian Anto pamit. Bu Tati berdiri di pinggir jalan melihat mobil butut itu menghilang di tikungan. Bu Yati yang ternyata mengintip dari balik pohon pisang di kebunnya berjalan mendekat. Ibu tidak apa-apa. Entahlah Bu Yati. Saya tidak tahu apa saya benar tidak langsung ngusir dia. Ibu melakukan hal yang benar. Memaafkan itu bukan buat orang yang salah, Bu. Memaafkan itu buat kita biar racun di hati kita keluar. Tapi masih sakit, Bu Yati. Pasti sakit dan bakal sakit lama. Tapi hari ini ibu sudah cabut duri pertamanya. Bu Tati mengangguk. Bu Yati benar. Memaafkan yang sejati bukan melupakan, bukan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaafkan adalah melepaskan benci agar tidak membusuk di dalam diri sendiri. Dia membuka pintu hatinya walau cuma sedikit, walau cuma secelah retakan agar cahaya bisa masuk. Dan untuk saat ini itu sudah cukup. Anto menepati janjinya. Seminggu setelah kunjungan itu, dia berdiri di depan hakim dan membeberkan segalanya. Dia mengaku bagaimana kakaknya Hendra merencanakan pemalsuan wasiat itu sejak awal. Dia menceritakan bagaimana mereka mencari orang untuk membuat dokumen palsu dan bagaimana mereka bertiga tanda tangan sadar sepenuhnya bahwa itu adalah penipuan. Dia juga membongkar pertemuan-pertemuan rahasia mereka saat mereka berdiskusi mau dikemanakan ibunya. Kesaksiannya menghancurkan pertahanan kakak-kakaknya. Mas Dimas menelepon Bu Tati sore harinya. Bu, kesaksian Anto sudah mematikan langkah mereka.
Kasus pidananya sudah hampir selesai. Jaksa akan menuntut Hendra dan Budi dengan pasal berlapis. Sedangkan Anto karena dia bekerja sama dengan hukum dan mengakui kesalahannya hakim, mungkin akan memberikan keringanan hukuman. Bu Tati memejamkan mata. Ada rasa lega tapi juga nyeri di dada. Bagaimanapun juga mereka tetap darah dagingnya. 2 minggu kemudian setelah berbulan-bulan hidup dalam kemelaratan tidur di tanah mengangkut air dari Sungai Keadilan itu akhirnya tiba secara penuh. Hakim memerintahkan pengembalian aset seketika. Sertifikat tanah buku tabungan semuanya kembali ke nama Bu Tati. Ketika Mas Dimas menyerahkan buku tabungan baru, Bu Tati nyaris pingsan melihat angkanya. Pak Darmo ternyata sangat cermat. Dia menabung setiap rupiah berinvestasi dengan bijak. Uang itu lebih dari cukup untuk hidup nyaman sampai akhir hayat, bahkan cukup untuk warisan cucu-cucunya nanti. Lalu mereka pergi ke kantor pertanahan mengurus balik nama rumah besar di desa. Rumah yang sudah 50 tahun, jadi istananya tempat dia membesarkan anak-anak, tempat dia menua bersama Pak Darmo. Sekarang rumah itu miliknya lagi. Mas Dimas mengantarnya ke sana. Bu Tati belum pernah kembali ke rumah itu sejak hari dia diusir dengan 1 koper. Rumah itu kosong melompong. Hendra dan Budi sudah mengangkut semuanya. Perabot elektronik bahkan lukisan di dinding. Yang tersisa hanya tembok bisu dan gema langkah kaki. Bu Tati berjalan menyusuri kamar-kamar, rasanya aneh. Seperti masuk ke museum bekas kehidupannya sendiri. Di sini dapur tempat dia masak, ribuan kali di sana kamar tempat anak-anaknya lahir. Tapi rumah ini sudah tidak terasa seperti rumah. Rasanya dingin. Rasanya seperti cangkang kosong. Apa ibu mau saya bantu beli perabot, baru tawar Mas Dimas. Uang ibu cukup untuk isi rumah ini dengan barang mewah. Bu Tati berdiri di tengah ruang tamu yang luas itu. Dia menggeleng pelan. Iya, kita akan isi perabot nak. Tapi bukan buat saya. Mas Dimas bingung. Maksud ibu? Saya akan sewakan rumah ini. Atau saya izinkan keluarga muda yang butuh tempat tinggal untuk menyewanya murah. Di sini terlalu banyak hantu masa lalu, terlalu banyak kenangan yang menyakitkan. Lalu ibu mau tinggal di mana? Bu Tati tersenyum-senyum yang tulus dan damai. Di gubuk itu nak, di rumah pinggiran desa itu. Di sanalah Pak Darmo meninggalkan kebenaran buat saya. Gubuk itu yang akan saya perbaiki. Saya akan pasang atap baru, saya akan cat temboknya, saya akan tanam bunga. Itu akan jadi rumah saya yang sesungguhnya. Mas Dimas mengangguk paham. Ide yang bagus, Bu. Sangat bagus. Kabar kemenangan Bu Tati dan kabar tentang nasib anak-anaknya menyebar ke seluruh penjuru desa sore itu juga. Hendra divonis 3 tahun penjara karena menjadi otak kejahatan. Dia sempat mau kabur keluar kota tapi tertangkap polisi di terminal. Budi kena 2 tahun tapi dengan masa percobaan karena dia kooperatif di akhir. Sedangkan Anto mendapat hukuman 1 tahun, masa percobaan, dan wajib lapor serta kerja sosial. 1 bulan kemudian, Bu Tati pindah sementara ke rumah besar hanya sampai renovasi gubuknya selesai. Dia menyewa tukang terbaik di desa. Dia membayar mereka dengan layak. Atap bocor diganti genteng tanah liat yang kokoh, dinding retak ditambal dan diplester halus. Lantai tanah diganti keramik putih bersih. Jendela papan diganti jendela kaca yang terang. Kamar mandi yang layak dibangun lengkap dengan toren air. Bu Tati mengawasi setiap prosesnya. Dia melihat gubuk derita itu perlahan berubah menjadi rumah mungil yang cantik. Dan ketika tukang hendak menutup dinding, tempat dia menemukan wasiat itu, Bu Tati menahannya. Tunggu Pak, bagian retakan itu jangan ditutup rapat. Biarkan ada sedikit tanda. Tukang itu bingung tapi menurut. Bu Tati meminta dibuatkan sebuah rak kecil atau ceruk di dinding itu tepat di bekas retakan. Di sana dia meletakkan sebuah bingkai kecil berisi kaligrafi ayat suci sebagai pengingat. Kenapa di situ Mbah, tanya Rizky? Karena disitulah Gusti Allah kasih pertolongan nak. Di retakan itulah Mbah menemukan harapan.
6 bulan kemudian. Bu Tati duduk di teras rumah mungilnya yang sekarang sudah asri. Matahari sore bersinar hangat, menyinari dinding putih yang bersih. Di halaman depan bunga melati dan kembang sepatu yang dia tanam sudah berbunga lebat. Di dalam rumah tercium wangi teh melati dan pisang goreng. Dia hidup tenang sekarang. Uang sewa dari rumah besar dan tabungan peninggalan Pak Darmo membuatnya tidak perlu khawatir soal besok. Rizky duduk di sampingnya membaca buku pelajaran. Anak itu tumbuh sehat dan bahagia. Bu Yati datang membawa piring tertutup kain. Assalamualaikum Bu Tati. Saya bikin nagasari masih hangat. Waalaikumsalam Bu Yati. Wah, pas sekali, ayo masuk kita ngeteh. Mereka duduk mengobrol santai. Tentang panen padi, tentang harga cabai, tentang Rizky yang juara kelas. Lalu pembicaraan menyerempet ke hal yang sensitif. Sudah dengar kabar anak-anak, tanya Bu Yati, hati-hati. Bu Tati mengangguk, Mas Dimas rajin memberinya kabar. Hendra masih di dalam sel, masih sering marah-marah dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Budi sibuk mengurus bisnisnya yang hampir bangkrut karena kasus ini. Anto bagaimana, tanya Bu Yati. Dia rajin kerja sosial, bersihin masjid, bantu di panti asuhan. Sepertinya dia benar-benar berubah. Bu Tati menyesap tehnya. Semoga saja Bu Yati. Semoga dia menemukan jalan yang lurus. Tak lama setelah Bu Yati pulang saat langit mulai berwarna jingga, sebuah mobil sederhana berhenti di depan pagar. Jantung Bu Tati berdesir pelan. Itu Anto. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia datang bersama istrinya dan 2 anaknya. Bu Tati berdiri menyambut. Anto turun dengan wajah yang jauh lebih segar meski terlihat lebih kurus. Dia menyelami ibunya dengan takzim, mencium tangannya lama. Assalamualaikum Bu, kami mampir sebentar mau lihat keadaan ibu. Istrinya, menantu yang dulu jarang bicara, kini tersenyum hangat dan menyalami Bu Tati. Anak-anak mereka, cucu-cucu Bu Tati yang sudah lama tidak dia gendong, awalnya malu-malu. Tapi melihat Rizky mengeluarkan mainan mobil-mobilan mereka langsung akrab dan bermain kejar-kejaran di halaman. Suasananya masih agak kaku tentu saja. Luka tidak sembuh dalam semalam, tapi ada itikat baik di sana. Anto bercerita bahwa dia rutin ikut pengajian mencoba memperbaiki diri. Dia bilang dia belajar bahwa ambisi tanpa etika hanya akan membakar diri sendiri. Bu Tati mendengarkan sesekali menimpali. Dia belum sepenuhnya lupa rasa sakit dibuang di tengah hujan, tapi dia memilih untuk tidak memelihara dendam. Saat mereka pamit pulang, Anto memeluk ibunya. Pelukan yang canggung tapi tulus. Terima kasih Bu, sudah kasih kesempatan kedua. Malam harinya, setelah sholat, Isya Pak Ustadz Rahmat mampir sebentar. Dia membawa buku doa titipan seseorang. Bu Tati, kata Pak Ustadz. Kisah ibu ini jadi pelajaran buat satu kampung. Tentang sabar, tentang keadilan. Ah Pak Ustadz, bisa saja. Saya cuman orang tua yang keras kepala. Bukan keras kepala Bu, tapi teguh pendirian. Ibu mengajarkan kami bahwa menuntut hak itu bukan berarti jahat. Dan memaafkan itu bukan berarti lemah. Itu namanya berkelas. Hari Minggu berikutnya, tepat setahun setelah dia menemukan wasiat itu, Bu Tati menggelar syukuran. Dia mengundang semua orang yang telah menjadi sayap pelindungnya. Bu Yati, Mas Dimas, dan ibunya, Pak Ustadz, Pak RT, Pak Beto, si tukang bangunan, dan tetangga-tetangga yang dulu memberinya beras saat dia kelaparan. Anto dan keluarganya juga diundang. Bu Tati memasak nasi tumpeng besar lengkap dengan ayam goreng urap dan sambal goreng ati. Dia menggelar tikar di halaman rumahnya yang sekarang indah. Saat semua berkumpul, Bu Tati berdiri memegang gelas es teh manis. Saya mau bilang terima kasih, katanya, dengan suara bergetar tapi lantang. Terima kasih sudah jadi keluarga saya saat keluarga kandung saya justru pergi. Terima kasih sudah percaya sama saya saat saya sendiri hampir menyerah. Semua orang tersenyum, beberapa mata berkaca-kaca. Dan saya belajar satu hal, lanjut Bu Tati. Rumah itu bukan soal tembok batu atau lantai keramik. Rumah itu adalah tempat di mana hati kita dihargai.
Keluarga itu bukan cuma soal darah, tapi soal siapa yang berdiri di samping kita pas kita lagi susah. Pak Ustadz memimpin doa dan mereka pun makan bersama. Suara tawa dan obrolan memenuhi udara malam. Rizky berlarian dengan sepupu-sepupunya, mulutnya belepotan bumbu ayam. Saat acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Bu Tati masuk ke dalam rumah sebentar. Dia berdiri di depan ceruk dinding itu di depan kaligrafi yang tergantung indah di atas bekas retakan tembok. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Terima kasih Gusti karena tidak meninggalkan hamba. Terima kasih karena sudah menunjukkan bahwa jawaban itu kadang tersimpan di tempat yang paling retak sekalipun. Dia mengelus dinding itu dengan sayang. Di luar suara jangkrik mulai bersahutan. Bu Tati tersenyum. Harta bisa dibagi rumah, bisa diwariskan, uang bisa dicari. Tapi martabat dan hati nurani yang bersih itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicuri. Dan malam itu Bu Tati tidur dengan nyenyak seringan kapas, tanpa beban di rumah yang dia bangun kembali dengan air mata dan keberanian. Kisah perjuangan Bu Tati ini mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa kadang pertolongan Tuhan itu datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Dari sebuah retakan kecil di dinding yang rapuh dan terlupakan. Anak-anaknya mengira bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas tumpukan uang dan rumah mewah. Tapi pada akhirnya mereka justru kehilangan hal yang paling berharga di dunia ini, yaitu ketenangan hati dan doa tulus dari seorang ibu. Pelajaran terbesar di sini adalah jangan pernah takut jika kalian merasa diperlakukan tidak adil. Jangan pernah merasa kerdil saat dunia seolah membuang kalian. Karena seperti Bu Tati, selama kita memegang kebenaran dan menjaga harga diri, keadilan pasti akan menemukan jalannya. Ingatlah selalu bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Keserakahan mungkin bisa menang sesaat, tapi ketulusan akan menang selamanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memuliakan orang tua, selagi mereka masih ada. Karena ridha orang tua adalah kunci dari segala pintu rezeki. Jika cerita hidup Bu Tati ini menyentuh hati kalian, atau memberi kalian semangat baru untuk menghadapi ujian hidup, tolong dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan berikan tanda like pada video ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.